Kita sudah merenungkan ini ya, Calvin memakai gambaran-gambaran atau metafora tentang ibadah. Jadi yang dipakai itu adalah gambaran. Penggunaan gambaran ini berarti sesuatu yang berbeda dengan kita menjelaskan secara definisi, ya, menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang pakai 1-2 kalimat terus kemudian kita langsung bisa mengerti. Tapi gambaran-gambaran ini menjadi sesuatu yang sebetulnya bisa membantu kita untuk mengerti kekayaan daripada konsep ibadah ini ya. Kita seperti sudah tahu ya, di gereja GRI ini kan nggak betul-betul mengikuti pengajaran daripada Calvin atau teologi reform yang lain, yang kita nggak boleh pakai gambar di sekolah minggu sama sekali ya. Kalau adik-adik ini pergi ke sekolah minggu kan biasa masih ada gambar dan sebagainya. Sesuatu yang kita pakai untuk bisa membawa anak-anak itu lebih mengenal Tuhan melalui gambar ya. Demikian juga waktu kita melihat di sini, Calvin sendiri meskipun dia nggak sedang mengajar sekolah minggu, tapi dia juga pakai gambar. Dia pakai gambaran untuk mengajarkan orang itu untuk bisa mengerti ibadah itu sebetulnya seperti apa gitu. Jadi ada gambaran itu membuat kita bisa melihat ya. Kadang-kadang ada hal yang kita nggak bisa jelaskan kecuali ketika melihat gambar gitu. Kalimat-kalimat definisi itu sangat terbatas untuk menjelaskan sesuatu ya. Saya misal ambil contoh sih. Saudara lihat mukanya orang, itu kan satu gambar ya. Saudara lihat mukanya orang, mukanya teman dan sebagainya, itu gambar. Coba jelasin sama orang lain itu gimana gitu. Saudara bisa nggak jelasin mukanya orang lain itu? Matanya 2, ya saya tahu matanya 2. Kalau matanya 1 itu siklop namanya, bukan orang gitu ya. Matanya pasti 2, bukan di tengah 1 gitu. Matanya 2, tapi yang lain juga matanya 2, tetap nggak menggambarkan juga gitu. Terus kita bilang hidungnya mancung. Ya hidungnya mancung ada jutaan orang di dalam dunia itu, tetap nggak kasih gambaran. Saudara mau jelasin gimana? Panjang alisnya dan sebagainya, pakai ukuran-ukuran sentimeter, terus kemudian derajatnya dan sebagainya, tetap terbatas. Kita nggak bisa jelasin wajahnya orang dengan kalimat-kalimat. Saudara dikasih 1000 kalimat untuk menjelaskan mukanya seseorang, tetap nggak bisa gitu. Karena itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan pakai kalimat-kalimat secara proposisi gitu ya. Tapi ya paling simpel sih kita tunjukin gambarnya orang juga kayak gini. Oh terus kita, gini mukanya gitu ya. Kita kadang-kadang kalau nggak kenal orang dijelasin nggak tahu, kita minta kirimin fotonya aja. Mungkin saya tahu fotonya, sudah dikirimin fotonya kita jadi tahu. Oh orang ini gitu ya, langsung menjelaskan gitu. Nah Calvin waktu pakai istilah gambaran di sini saya percaya sebetulnya mau menjelaskan dengan lebih baik karena ada keterbatasan ya. Waktu kita mau bicara tentang ibadah itu sangat terbatas mau menjelaskan gitu. Ibadah itu sebetulnya seperti apa sih? Kalau mau dijelaskan dengan kalimat mungkin juga terbatas. Akhirnya Calvin pakai gambaran-gambaran untuk menjelaskan ibadah. Kita sudah menjelaskan 6 gambaran ya tentang ibadah itu. Ibadah itu apa? Nah ini adalah gambaran yang ke-7 dan gambaran yang ke-8. Gambaran ke-7 yang disebut Calvin di situ adalah metafor atau gambaran ratifikasi perjanjian. Istilahnya sulit ya. Ratifikasi itu apa sih? Ratifikasi itu adalah satu restore sesuatu yang diperbaiki kembali, sesuatu yang sudah rusak lalu kemudian diperbaiki kembali, itu namanya ratifikasi. Kita itu ada perjanjian dengan Tuhan. Tuhan itu sendiri berjanji bahwa Dia akan menjadi milik kita. Tuhan sendiri memberikan dirinya bagi kita, ya Dia sungguh-sungguh berkomitmen, Dia mau setia kepada kita. Tapi Dia juga mau supaya kita ini setia kepada Tuhan. Itu namanya perjanjian ya. Jadi ini perjanjian 2 arah ya. Dari sisi Tuhan, Dia itu berjanji setia kepada kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menjadikan kita itu miliknya. Dari sisi kita, Tuhan juga mau supaya kita menjadikan kehidupan kita itu milik Tuhan. Sekali lagi ya. Yang disebut perjanjian itu adalah Tuhan milik kita, kita milik Tuhan. Apa artinya milik ya? Artinya milik ya, ini saya punya satu barang ya atau barang ini dan sebagainya. Ini saya punya ini milik saya. Maksudnya apa? Maksudnya ini barang saya bisa pergunakan. Dan yang boleh menggunakan ini ya saya, karena ini adalah barang milik saya. Kalau ini miliknya orang lain, yang mempergunakan ya orang lain. Kalau kita punya rumah, yang pakai rumah itu ya yang punya rumah itu. Saya nggak bisa sembarangan pakai rumahnya orang lain kan ya, karena itu bukan rumah saya. Yang pakai rumah itu ya rumahnya orang itu dipakai oleh yang punya. Maka waktu Tuhan mengatakan kita ini milik Tuhan, sebetulnya Tuhan itu mau kita bisa dipakai oleh Tuhan, karena kita milik Tuhan. Seperti kita punya ini ya, punya barang kita pakai.
bukan orang lain yang pakai. Demikian juga hidup kita itu bukan milik yang lain tapi milik Tuhan, maka Tuhan juga mau pakai kehidupan kita. Tapi kita tahu ya waktu kita di dalam kehidupan ini gak selalu bisa dipakai Tuhan gitu. Kadang-kadang kita gak mau dipakai Tuhan, kadang-kadang kita mau hidup sendiri, kadang-kadang kita gak taat, kadang-kadang kita mau berjalan sendiri, kita gak betul-betul menghargai Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita. Nah, waktu Calvin menggambarkan ibadah itu seharusnya mengingatkan kita bahwa kita itu sungguh-sungguh milik Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga adalah milik kita. Waktu kita di dalam kesulitan, waktu kita di dalam penderitaan, waktu kita di dalam kesedihan, kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan menolong kita. Dan Tuhan memang setia menolong kita, karena memang Dia adalah milik kita. Tuhan itu punyanya kita gitu ya. Tetapi kita sendiri juga mesti belajar untuk memberi diri kita bisa dimiliki oleh Tuhan. Nah, waktu kita bicara tentang perjanjian ini ya, waktu kita bicara tentang ibadah, perjanjian itu seringkali dirusak oleh manusia, bukan dirusak oleh Tuhan. Jadi kita ini gak selalu bisa setia kepada Tuhan. Kita kadang-kadang gak setia, kita kadang-kadang berjalan sendiri. Dan di dalam keadaan seperti ini ya, kita itu menjadi orang-orang yang melanggar perjanjian. Kita bukan memelihara perjanjian, kita melanggar perjanjian. Sehingga perjanjian itu yang seharusnya terjadi antara Tuhan dan Allah itu seringkali dirusak oleh manusia sendiri. Nah, waktu Calvin menyebutkan istilah ini ya, ratifikasi atau bagaimana perjanjian itu dipulihkan, dibenarkan lagi. Di dalam ibadah itu berarti ada berita pengampunan dosa. Berarti di dalam ibadah itu kita mesti mendengar berita bahwa kita ini diampuni, bahwa Tuhan itu mengundang kita sekali lagi. Nah, ini berarti kita mengetahui bahwa kita adalah pelanggar-pelanggar perjanjian. Kita adalah orang-orang yang gak setia kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan tetap setia dan memanggil kita kembali. Tuhan mau supaya kita tetap berada di dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Maka sekali lagi saudara, di dalam ibadah itu kita mendengar, kita mengerti bahwa Tuhan itu masih mengasihi kita. Tuhan tidak membuang kita, Tuhan tidak membiarkan kita terhilang, tapi Dia tetap mau supaya kita berada di dalam perjanjian dengan Dia. Ini lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Karena itu saya di dalam liturgi misalnya ya, kita pakai ini kan ya, ada pengakuan dosa. Ini bukan untuk apa ya, supaya kita terus kemudian setiap minggu itu minta ampun lagi, minta ampun lagi, terus berdosa lagi, minta ampun lagi, berdosa lagi, minta ampun lagi, seperti kayak orang yang nyebelin gitu. Bukan di dalam spirit seperti itu, tapi ini ada ya, karena memang kenyataannya di dalam kehidupan kita itu seringkali melanggar perjanjian dengan Tuhan itu. Kita nggak betul-betul berkomitmen, kita nggak betul-betul setia, kita nggak mengasihi Allah itu dengan segenap hati kita, segenap pikiran, segenap kekuatan, segenap jiwa. Ya. Dan kita juga nggak mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi waktu di dalam ibadah kita diingatkan ketidaksempurnaan kita, supaya kita boleh sekali lagi mengenal bahwa Allah itu betul-betul adalah Allah yang penuh cinta kasih, dan Allah itu mengampuni. Tapi nggak berhenti di sini ya, nggak berhenti sampai di dalam kalimat Allah mengampuni ya. Jadi kita boleh berbuat dosa lagi, ntar tuh diampuni lagi oleh Tuhan, berbuat dosa lagi, diampuni oleh Tuhan. Saya percaya itu orang yang nggak mengenal Tuhan. Karena dosa itu sebetulnya bukan sesuatu yang kita bisa menikmati. Melanggar, tidak setia kepada Tuhan, melanggar perjanjian, itu bukan sesuatu yang kita bisa bahagia di dalamnya, bukan gitu. Itu adalah sesuatu yang membuat hidup kita itu sebetulnya sengsara gitu. Maka waktu Tuhan memanggil kita ya, Dia mau menarik kita ke dalam satu keadaan kehidupannya betul-betul dipulihkan di dalam Tuhan, sehingga kita bisa hidup menikmati perjanjian bersama dengan Tuhan itu. Sehingga waktu kita mengatakan kalimat ini ya, ibadah sebagai ratifikasi atau pemulihan perjanjian, itu termasuk di dalamnya selain pengampunan dosa, juga panggilan Tuhan untuk kita itu sekali lagi betul-betul menjadikan diri kita itu milik Tuhan. Kalau kita bilang kita itu milik Tuhan, berarti kita enggak mengatur kehidupan kita sendiri, kita enggak menentukan kehidupan kita sendiri, ya. Kita bukan mengatur kehidupan kita seperti yang kita mau, tapi bagaimana Tuhan mau kehidupan kita. Banyak orang itu nggak bisa dipakai Tuhan ya, banyak orang itu nggak bisa Tuhan itu menjadikan alatnya. Kenapa? Karena dia mau mengatur dirinya sendiri gitu. Dia selalu punya pendapatnya sendiri, dia punya keinginannya sendiri,
dia punya mimpinya sendiri, dia punya cita-citanya sendiri. Ya. Dan itu nggak cocok dengan cita-citanya Tuhan itu. Sehingga orang seperti ini, ya, Tuhan itu nggak bisa pakai itu. Tuhan itu nggak bisa menggunakan. Kenapa? Ya karena dia memiliki dirinya sendiri. Tetapi orang yang mempersembahkan diri di hadapan Tuhan, ya, itu menjadikan dirinya milik Tuhan. Lalu setiap kali di dalam segala sesuatu dia itu berpikir bagaimana Tuhan berpikir. Firman Tuhan itu mengajarkan seperti apa. Nah, anak-anak dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena dia tidak berjalan di dalam pengertiannya sendiri, seperti dikatakan di dalam firman Tuhan. Perlu kerendahan hati ya, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita ini punya pendapat sendiri, punya pikiran sendiri, yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga waktu kita kembali kepada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita dikoreksi, kita ditegur lagi dan lagi dan lagi. Supaya kita beroleh kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, waktu kita hidup sepenuhnya menjadi milik Tuhan, ya kita adalah orang-orang yang sangat bahagia dan kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dihibur. Saya percaya dalam keadaan seperti ini ya, keadaan banjir dan sebagainya, semua orang pasti mengalami certain gangguan ya. Semua orang pasti ada susahnya lah ya, ada sumpek kayak saya dengar hari ini ada salah satu jemaat kita bukan jemaat di tempat ini ya, saya. Tapi jemaat di Harapan Indah, maksudnya dia sering kebaktian di sana. Suaminya meninggal pagi ini ya, dan ya meninggal terus nggak ada yang bisa datang untuk mengambil jenazahnya. Jadi istri ini masih berada di rumah. Sekarang sih sudah bisa ya sudah. Tapi tadi pagi itu nggak ada orang bisa datang ke sana, banjir ya. Komunikasi juga sangat terbatas. Waduh, saya nggak bisa bayangin ya itu berapa sumpek ya. Sudah di dalam keadaan duka, tapi juga nggak bisa melakukan apa-apa, mesti tunggu di rumah, ambulans juga nggak bisa datang dan sebagainya. Orang yang susah lebih daripada kita itu banyak sekali, gitu. Tapi ini bukan penghiburan kita ya. Penghiburan kita bukan karena lihat orang lain lebih susah, jadi kita terhibur. Ternyata saya bukan juara susah, bukan itu ya penghiburan. Tetapi saya mau mengatakan di dalam saat seperti ini ya, semua orang pasti susah gitu. Saya juga ada susah nih lihat kebaktian sepi seperti ini ya. Ada susahnya gitu, penghiburannya ya gak tiap minggu kayak begini ya saya. Puji Tuhan gak tiap minggu kayak begini. Kalau tiap minggu kayak begini lebih susah lagi gitu. Tapi ini baru kali ini ya, nanti minggu depan mungkin gak seperti ini ya. Jadi kita tetap ada penghiburan. Tapi kalau kita membaca di dalam firman Tuhan ya, seperti dimengerti oleh orang-orang reform yang menulis Katekismus Heidelberg, itu mereka mengatakan penghiburan kita satu-satunya itu apa sih? Penghiburan kita satu-satunya baik di dalam hidup yang di sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Lalu dijawab di dalam Katekismus Heidelberg, penghiburannya itu adalah kita itu sepenuhnya adalah milik Kristus. Kita sepenuhnya milik Kristus itu adalah penghiburan. Penghiburannya itu bukan karena nggak ada banjir, jarang banjir, rumah saya nggak kebanjiran, atau rumah ada tingkat, atau saya punya rumah kedua, itu bukan penghiburan, saya bukan penghiburan yang dibahas di sana. Penghiburan satu-satunya, ya. Berarti nggak ada lagi penghiburan yang lain. Ini penghiburan satu-satunya, baik di dalam hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang, yaitu bahwa kita itu milik Tuhan. Jadi kita itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tuhan. Tuhan itu betul-betul peduli terhadap kehidupan kita. Meskipun seringkali di dalam cara pemeliharaan Tuhan kita nggak selalu bisa menyelami. Ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak mengerti cara Tuhan memelihara. Ya. Kenapa orang yang masih muda itu sudah dipanggil oleh Tuhan gitu? Kenapa orang yang jahat bisa terus usianya sampai tua? Sudah gitu kaya lagi dan seperti gak kena hukuman dan sebagainya. Kita sulit untuk mengerti kedaulatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan kita juga gak berpura-pura bisa menjelaskan. Memang kita sulit mengerti. Tetapi kita percaya Tuhan tetap gak salah di dalam bijaksana memelihara kehidupan kita. Ya. Karena dia mau mempertumbuhkan kita. Di dalam saat seperti itu Tuhan sekali lagi menantang kita. Dia mengundang kita untuk menyerahkan diri kita. Untuk dimiliki oleh Tuhan. Ya, dan menghayati bahwa Tuhan sendiri itu juga adalah milik kita. Kalau kita mengatakan bahwa penghiburan terbesar bagi kita itu bahwa kita milik Tuhan, ya kita percaya juga di dalam hal ini ya kesukaan Tuhan itu waktu Tuhan juga menjadi milik kita. Karena Tuhan juga memberikan dirinya menjadi milik
kita. Gitu. Yang terakhir yaitu metafor atau gambaran kesaksian ya. Kita sudah pernah bahas di bagian ini ya. Calvin itu menggambarkan ibadah itu sebagai satu testimonia, satu witness, satu kesaksian. Maksudnya apa sih? Waktu orang datang beribadah, orang mesti bisa melihat ini tidak seperti yang ada di dalam dunia. Itu namanya kesaksian. Tapi kalau orang datang ke gereja, terus lihat sama lagi ya di sini. Di sini sama lagi. Di dunia itu orang kaya disembah-sembah, masuk ke gereja, orang kaya juga disembah-sembah. Berarti nggak ada kesaksian. Saudara mengerti ya maksudnya ya? Kalau di dunia itu orang miskin dihina-hina, ya, lalu orang datang ke gereja, ternyata orang miskin juga dihina-hina juga. Ya berarti nggak ada kesaksian di gereja gitu. Ini gereja yang nggak bersaksi, nggak ada bedanya dengan dunia. Gitu. Kalau kemudian di luar sana, saudara mendapati orang-orang yang nggak sanggup mengampuni. Di dunia itu adalah orang-orang tersinggung yang nggak bisa mengampuni. Lalu masuk ke gereja, isinya juga orang-orang tersinggung yang juga nggak bisa mengampuni juga. Berarti gereja nggak ada kesaksian sudah ini. Kalau di luar itu banyak orang baper, sensitif dan terlalu berpikir tentang dirinya sendiri. Lalu orang datang ke gereja, ternyata orang juga baper, sensitif dan berpikir tentang dirinya sendiri. Berarti gereja nggak ada kesaksian di sini. Waktu kita mengatakan ibadah itu sebagai kesaksian, itu mau menyatakan apa saya? Umat tebusan Tuhan itu seharusnya berbeda dengan yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita membicarakan konsep ini saya, bukan di dalam pengertian yang self-righteous ya, bukan di dalam pengertian yang terus merasa benar sendiri, lebih superior daripada orang-orang dunia gitu. Bukan di dalam pengertian itu saya, bukan. Tapi karena kita mengenal Tuhan. Ada ayat saya di dalam firman Tuhan dikatakan, barang siapa bermegah ya, hendaklah dia bermegah karena mengenal aku, katanya Tuhan ini. Bukan bermegah karena dia kaya, bukan bermegah karena dia terkenal, bukan bermegah karena dia ini dan itu dan sebagainya, bukan karena dia saleh lah dan seterusnya. Bukan itu. Tapi karena dia mengenal Tuhan. Apa sih artinya saya mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan yaitu kita pertama sadar bahwa kita ini bukan orang baik-baik. Bahwa kita ini adalah orang berdosa. Itu orang yang mengenal Tuhan. Orang yang rasa dirinya suci, saleh, benar, precise, adil dan sebagainya. Itu orang yang gak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan itu selalu sadar bahwa dia itu nggak seperti Tuhan. Itu orang yang mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu jauh sekali dengan dia. Bahwa dia tidak seperti Tuhan. Nah ini namanya orang yang mengenal Tuhan. Tapi nggak berhenti di sini. Orang yang mengenal Tuhan juga tahu bahwa Tuhan itu mengundang dia ya untuk diubah kehidupannya untuk menjadi seperti Kristus di dalam anugerah Tuhan. Bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi di dalam anugerah Tuhan. Dan setelah kita diubahkan ya, ini Tuhan mau supaya kita menjadi saksi. Sekali lagi saya, menjadi saksi. Bukan cuma di dalam ibadah pada hari Minggu, tapi juga di dalam keseharian kita. Karena di dalam keseharian kita juga sedang beribadah kepada Tuhan. Apa saya artinya menjadi saksi itu ya? Berarti kita berani ya untuk tampil berbeda. Bukan demi keberbedaan itu sendiri ya. Tapi hidup melawan arus, nggak seperti di dalam dunia ini gitu. Kita percaya ya, kalau orang Kristen betul-betul hidup menjadi saksi ya, itu meskipun jumlahnya sedikit ya, itu ada impact di dalam masyarakat, ada pengaruh gitu. Tapi kalau orang Kristen nggak menjadi saksi ya, mau jumlahnya ribuan lah, jutaan dan sebagainya, ya sudah jutaan cuma angka doang gitu. Nggak ada pengaruh di dalam dunia, nggak ada pengaruhnya gitu. Karena orang Kristen sama saja dengan orang yang bukan Kristen. Kecuali mungkin kalau makan dia berdoa dulu gitu. Tapi selain itu nggak ada bedanya gitu. Apa bedanya saya di dalam hal ini gitu? Karena kita percaya Yesus Kristus. Alkitab mengatakan Tuhan mau supaya kita hidup seperti Kristus. Mungkin kita lupa ya bahwa jemaat mula-mula ya orang-orang seperti Markus, seperti Matius, seperti Lukas, seperti Yohanes, waktu mereka menulis Injil, ini ada satu statement yang sifatnya itu polemik dan sangat berbahaya. Waktu mereka menyebut Yesus itu anak Allah. Istilah anak Allah itu sebetulnya dipakai untuk kaisar. Lalu kaisar mesti diakui sebagai anak Allah. Lalu orang mesti menyembah kaisar. Tapi orang-orang seperti Markus, seperti Lukas, seperti Yohanes, seperti Matius mengatakan anak Allah itu adalah Kristus. Ini bahaya sekali ya ngomong kalimat seperti ini. Sekarang kalau kita bilang Yesus anak Allah, orang pemerintahan di Indonesia nggak ada yang tersinggung kan ya? Nggak ada gitu maksudnya. Karena Jokowi juga nggak menyebut diri anak Allah kan ya. Jadi kita nggak ada singgungan apa-apa gitu. Kita bilang Yesus juru selamat, juga nggak kenapa-kenapa. Waktu orang Kristen bilang Yesus juru selamat,
Itu titel yang dipakai oleh kaisar. Kaisar itu menyebut dirinya juru selamat. Hosoter. Lalu terus kemudian Markus mengatakan Hosoter itu bukan kaisar, tapi Yesus Kristus. Itu bahaya sekali kalimat ini. Satu kalimat yang bikin mereka bisa dipenggal kepalanya pada saat itu ya. Tapi kita waktu sekarang kita mengatakan kita Yesus juru selamat. Gak kenapa-kenapa. Gak ada orang penggal kita, gak ada orang marah dan sebagainya. Karena kalimat itu bukan merupakan satu kalimat polemik ya. Tapi apakah terus kemudian kita jadi apa ya? Saya percaya kita bukan mesti mengganti istilahnya lah atau apa ya. Atau kemudian kita mesti sengaja cari-cari penderitaan atau cari-cari kesulitan. Saya percaya kita hidup di dalam dunia selalu ada banyak kesempatan untuk bersaksi yang bisa berpotensi untuk membahayakan kehidupan kita. Itu selalu ada, nggak pernah nggak ada. Dimanapun nih saudara berada, entah kita ada di Cina atau Korea Utara seperti sekarang ya. Ya ini memang bicara begini sulit ya, ini katanya sekarang kena lagi belalang. Satu urusan apa ini? Urusan apa ini namanya? Coronavirus belum selesai ya. Ada wabah belalang lagi. Seperti ini enggak selesai ya persoalannya. Tapi mungkin tahun ini ya, bukan cuma di Cina, tapi di seluruh dunia lah. Di Australia ada apa ini kebakaran lah. Di sini juga banjir seperti yang enggak selesai gitu. Dan kayaknya juga pemerintah juga enggak dengan cepat menangani persoalan ini ya. Seperti ini tahun yang banyak dengan kesulitan, banyak dengan penderitaan dan sebagainya. Di dalam saat-saat seperti ini, mengajak kita itu untuk introspek ya. Mengajak kita ini untuk mawas diri, untuk menguji diri. Kita ini sudah menjadi saksi Tuhan atau tidak. Di Cina itu Xi Jinping mau fotonya dia ditaruh di ini ya, di ruang tamu dia, bahkan di gereja gitu. Jadi bukan gambarannya Yesus, tapi gambarannya ini gambarannya penguasa ya, mesti ditaruh di situ. Enggak sampai dia nanya gimana sih ya, tapi suruh taruh aja gitu. Ya sekarang kalau disuruh taruh di sini ya, fotonya presiden di atas sini ya, alfa omeganya diganti dengan fotonya presiden gitu misalnya. Ya. Lalu terus kita gimana sikapnya kira-kira? Ya itu yang sedang terjadi di Cina. Tapi orang-orang Kristen menolak ya. Kenapa? Karena mereka bersaksi, karena mereka bersaksi. Kalau mereka nurut sudahlah cuma taruh gini, toh cuma taruh doang, kita juga nggak nunduk-nunduk, dia juga nggak suruh kita sembah sujud, enggak kok, cuma suruh taruh doang di dalam gereja. Cuma taruh di rumah saya di ruang tamu gitu ya paling ganti biasanya foto saya sekarang turunin ganti fotonya Xi Jinping kan selesai urusan gitu kan ya. Tapi orang-orang Kristen nggak mau mereka bilang kita nggak akan taruh foto di rumah apalagi di gereja gitu. Ini orang-orang yang punya kuasa kesaksian ya, orang-orang yang tidak takut menderita, orang-orang yang nggak berkompromi ya meskipun mereka tahu itu bisa dianiaya setelah itu. Dan betul mereka dianiaya. Mungkin ya ini ada poinnya ya. Tuhan mendatangkan kesulitan-kesulitan seperti ini supaya pemerintah yang melawan Tuhan itu nggak sombong. Tapi kita mesti hati-hati ya ngomong kalimat ini. Kita nggak bisa bilang kalimat seperti kayak ini. Ini penghukuman judgment daripada Tuhan. Karena yang menderita bukan cuma orang fasik saja, orang benar juga menderita. Gitu. Ada dokter Kristen yang sangat baik yang mendedikasikan dirinya, akhirnya mati dan istrinya itu sedang hamil ya katanya mati itu nggak cocok kalau kita bilang itu penghukuman untuk dia gitu. Saya pikir ngawur ya kalau kita pilih penghukuman untuk orang ini mungkin bukan penghukuman untuk orang lain ya. Jadi Tuhan itu works differently ya for different people. Tuhan itu bekerja secara berbeda untuk orang yang berbeda-beda. Jadi kita mesti mengetahui ini secara personal Tuhan di dalam saat seperti ini Tuhan mau saya itu apa gitu. Setiap orang mesti bergumul sendiri di hadapan Tuhan. Waktu kita mengalami situasi seperti ini, Tuhan itu mau saya berbuat apa. Itu very personal. Gak bisa borongan, ini adalah ini, Tuhan maunya ini, dan ini untuk semua orang adalah begini. Kita gak bisa ngomong kalimat seperti itu, karena ini adalah sesuatu sekali lagi. Tuhan membentuk setiap orang itu berbeda-beda. Tapi sekali lagi yang kita katakan di sini adalah orang-orang yang ada di Cina, orang-orang Kristen yang ada di Cina dan sebagainya, dan di Korea Utara, dan mereka banyak yang dianiaya, mereka tidak meninggalkan Kristus, mereka tidak mengompromikan kebenaran, tapi mereka tetap percaya kepada Yesus Kristus dan mereka berani bersaksi. Kita membaca banyak sekali kesaksian seperti ini, termasuk di dalam zamannya Hitler. Hitler itu minta supaya gereja-gereja itu salut ya, tunduk kepada
kepada dia yang menyebut dirinya itu Der Führer. Der Führer itu kalau terjemahan bahasa Indonesia ya, sang pemimpin, the leader, Der Führer. Tapi terus kemudian ada sekelompok orang Kristen di Jerman pada saat itu yang dipimpin Karl Barth. Mereka bikin deklarasi teologis yang disebut deklarasi Barmen. Itu tahun 34 ya. Jadi Nazi itu kan came to power 33, ini tahun 34. Lalu mereka mengeluarkan satu tulisan, bunyinya seperti ini, saya baca dalam bahasa Inggris. Jesus Christ, as he is attested for us in Holy Scripture, is the one word of God which we have to hear and which we have to trust and obey in life and in death. We reject the false doctrine as though the church could and would have to acknowledge as a source of its proclamation, apart from and besides this one word of God, still other events and powers, figures and truths as God's revelation. Kalau sekarang kita ngomong kalimat ini ya, nggak kenapa-kenapa, kita dengan gampang setuju, kita dengan gampang tanda tangan ya. Tapi di dalam zamannya Hitler ya, subscribe terhadap deklarasi yang seperti ini sangat bahaya. Karena apa sih? Karena ini ada satu kalimat polemik, ini satu permusuhan terhadap Hitler berarti. Karena di sini, di dalam deklarasi ini dinyatakan bahwa Yesus Kristus ya, dia adalah firman Allah itu sendiri. Dia satu-satunya yang kita mesti dengarkan dan kita taat. Dalam kurung. Bukan Hitler maksudnya gitu. Kita nggak percaya source-source yang lain, sumber-sumber yang lain yang bisa dijadikan dasar untuk pemberitaan gereja. Kecuali Yesus Kristus, kecuali firman Allah itu. Dalam kurung, maksudnya bukan Nazi dan bukan Hitler. Gitu. Sulit ya saya mengatakan kalimat seperti ini ya. Tapi kita percaya gereja yang diberkati adalah gereja yang bersaksi seperti ini. Gitu. Bagi kita saya, kesaksian itu lebih daripada sekedar meskipun banjir kita berani tetap datang begitu ya. Lalu terus kita merasa kita sudah bersaksi kepada Tuhan karena banjir pun saya tetap datang. Bersaksi di gedung gereja saya mungkin lebih gampang gitu daripada bersaksi di luar gitu. Karena di gereja ya ini kalau anggap gereja normal ya seharusnya nggak terjadi penganiayaan. Kalau orang dianiaya di gereja itu keterlaluan ya gerejanya ya saya. Itu gereja yang betul-betul corrupted sampai orang pun dianiaya di dalam gereja. Tapi di gereja kita nggak dianiaya oleh siapapun. Ini orang-orang yang berkomitmen kepada Tuhan kan ya. Tapi di luar sana orang nggak berkomitmen kepada Tuhan. Lalu di sana kita berani nggak berani kita menyaksikan iman kita. Itu yang dikatakan Calvin. Ibadah sendiri ini seperti kayak satu miniatur kesaksian kita di luar. Kita di sini sedang bersaksi kepada Tuhan bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi miliknya dan kita mau setia mengikut Dia. Pertanyaannya, waktu kita keluar meninggalkan ruangan ini, kita masih tetap bersaksi nggak di sana? Bersaksi bukan hanya di dalam pengertian kata-kata saja ya, tapi seluruh tindakan kita itu kita menyaksikan diri sebagai orang yang mengenal Tuhan. Saya bisa kasih contohnya banyak sekali di dunia mengejar apa, tapi kita nggak tertarik mengejar itu, kita mengejar yang lain. Di dunia sikapnya seperti apa, kita nggak punya sikap seperti itu, kita sikapnya lain. Gambaran seperti ini ini namanya satu kesaksian. Kekristenan itu dimulai dengan grup yang sangat kecil ya, cuma segelintir orang saja. Yesus memulai hanya dengan 2 murid saja. Ini sudah lebih banyak daripada permulaannya Yesus. Ini sudah lebih banyak daripada Yesus waktu mulai. Tapi memang bukan angka, bukan tentang berapa jumlahnya, tapi orang itu menjadi saksi atau enggak menjadi saksi. Harap Tuhan memberikan kekuatan kepada kita ya, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang accuse, yang menuduh, yang mendakwa Yesus sebagai penghujat, mendakwa Yesus sebagai pembohong, mendakwa Yesus sebagai orang gila dan seterusnya. Lalu panggilan kita ya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati apa yang sudah kami renungkan dan Tuhan menghidupkan di dalam diri kami masing-masing dan kami juga sebagai jemaat di dalam keluarga-keluarga Kristen supaya kami tidak terhanyut dengan apa yang dipikirkan oleh dunia ini, berpikir bersama dengan dunia, di dalam bijaksana dunia, di dalam hikmat dunia. Tetapi kami menjadi orang-orang yang berpikir bersama dengan Tuhan, mengikut Tuhan, memiliki perasaan seperti perasaan Tuhan, dan juga berkehendak seperti kehendak Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah menyelamatkan kami, dan kami berdoa supaya Tuhan terus mempertumbuhkan iman kami, mempertumbuhkan pengharapan
cinta kasih kami kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Berkati jemaat-Mu, sekali lagi kami ingat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan memelihara mereka, berikan kesempatan untuk bisa beribadah pada hari ini. Kalau tidak di tempat ini juga di tempat yang lain. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.